Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Varian Muhammad. Senang banget hari ini karena hari ini adalah tayangan perdana dari Sobat Ngobrol. Sobat Ngobrol itu adalah kita akan ngobrol bareng para expertise gitu, para pakar yang hebat banget. Jadi kita akan membahas mengulik soal kurban, pandemi ini juga, ibadah haji dan semuanya. Beliau orang hebat, alhamdulillah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Varian? Alhamdulillah sehat ya. Apa kabar semuanya? Halo, apa kabar? Sehat ya Bapak ya. Sehat ya. Tapi saya senang banget hari ini Bapak nih terlihat segar banget Pak. Alhamdulillah dong. Bapak Insinyur Adi Warman Azwar Karim ini, beliau ini sudah mendalami ekonomi Islam itu dari tahun 83, which is itu udah 37 tahun. Ya, betul ya Pak ya? Betul banget, itu udah lama banget. Lebih lama daripada umur lo kan? Iya. Iya, saya masih muda alhamdulillah. Tadi ngomongin 37 tahun mendalami ekonomi Islam gitu Pak ya. Tapi saya pribadi juga belum terlalu paham nih apa itu ekonomi Islam gitu Pak. Ya, jadi dan apa sih kegiatan seorang pakar ekonomi syariat Islam gitu. Jadi kan ceritanya zaman dulu tuh kan saya sekolah ekonomi di IPB, sekolah ekonomi di UI segala macam kan. Kan kita nanya-nanya nih, Islam punya gak sih konsep kayak gini? Tahu-tahu ada dosen saya, salah seorang dosen, Profesor A.M. Saifuddin waktu itu, yang mengatakan ada nih ilmu ekonomi Islam nih, ada begini begitu. Sejak itulah saya terobsesi untuk belajar terus ekonomi Islam. Bener. Ekonomi Islam tuh gampang banget dah. Pertama, ekonomi Islam itu lu percaya bahwa ini semua yang muter-muter ini, dunia ini, kehidupan ini ada yang ngatur. Nama yang ngatur namanya Allah. Gitu lah, gampang banget ya. Karena semua ini diatur sama Allah, maka kita kudu ngikutin maunya Allah. Our part is do your best and let Allah do the rest. Ngerti gak? Do your best and let Allah do the rest. Yang penting itu kita ikhtiar best effort kita. Bener ya? Abis itu lu serahin sama Allah dah. Enggak. Gue nanya sama lo ya, kita ngerjain lo dikit boleh ya? Iya. Coba siapa? Tapi jangan susah-susah ya Pak ya. Jangan susah-susah. Siapa nama seorang ibu yang sangat luar biasa, yang gak pernah nyerah nyari air, yang lari mundar-mandir 7 kali dari Safa dan Marwah, sampai akhirnya anaknya yang kecil namanya Ismail alaihissalam bisa nemuin air Zam-Zam. Siapa nama ibunya? Ibunya Nabi Ismail. Iya, siapa? Aduh. Pilihan berganda. A. Siti Hajar. B. Siti A atau B? Siti Hajar dong. Yes. Iya. Yang dinilai Allah itu adalah effort kita. Begitu juga menghadapi haji. Begitu juga menghadapi Idul Adha. Benar gak? Yang dinilai Allah bukan seberapa gede sapinya men. Bukan seberapa banyak ontaknya men. Bukan seberapa banyak kambingnya yang lo korbanin. Benar gak? Tapi seberapa ikhlas lo bisa memberikan yang terbaik yang lo miliki. Ngerti gak? That's the point. Oke. Lihat awalannya aja udah sangat aduh, Masya Allah. Ya, jadi kalau ngomongin masalah ekonomi dulu sebelum kita ke temanya. Nah, kita kan lihat pandemi ini sangat berpengaruh ya, otomatis ke kita juga. Banyak juga sekarang kerja-kerja di kantoran yang ada WFA, WFO, yang kalau WFA terus tapi kita lihat bisnisnya juga jadinya drop gitu. Apa sih Pak menurut Bapak nih perkembangan ke depannya gitu terkait ekonomi di Indonesia gara-gara pandemi ini gitu? Iya, pertama pandemi COVID ini pertama kali terjadilah dalam sejarah yang model kayak gini. Ini ada double shocks. Ada shocks di sisi demand, ada shocks di sisi supply. Di sisi demand, ada pekerja yang kehilangan daya beli karena dia dirumahin, THR bayarnya nggak penuh, bener nggak? Di PHK, bener nggak? Sehingga ada masyarakat yang kehilangan daya beli. Di sisi supply, pabrik-pabrik juga nggak bisa operasional. Karena pabriknya nggak boleh operasi, karyawannya nggak ada, bahan baku nggak bisa diimpor, bener gak? Nah ini membuat ekonomi jadi jebol, bener gak? Oke. Tapi tenang aja men, karena kita tadi udah ngerti bahwa ini semua yang ngatur Tuhan, bener gak? Oleh karena itu kita nggak usah khawatir, karena setiap kesulitan yang datang itu pasti dibarengi oleh kemudahan, bener gak? Setiap kesulitan yang datang itu pasti dibarengi oleh kemudahan. Ini mah kita sabar aja. Lu pernah sakit tipes gak? Pernah dulu sih. Sehat gak? Alhamdulillah sehat sampai sekarang masih di sini. Bener gak?
Sama COVID sama tipes dah kurang lebih dah, bener gak? Ntar kalau udah hilang COVIDnya kita lupa bahwa pernah ada COVID. Iya. Seumur hidup gue ini baru sholat id kagak ada di masjid. Seumur hidup men. Seumur hidup ya. Gara-gara COVID. Dari 57 tahun Bapak Iya. tadi ya. Nah, tadi pas banget Bapak ngomongin sholat id. Nah, nanti kan di tanggal 31 Juli ini, itu kan umat muslim gitu Ya. kan, kita ada hari raya besar juga, Betul. hari raya Idul Idul Adha Adha. gitu ya, Idul Adha gitu ya. Nah, melihat pandemi ini, apakah pandemi ini akan merubah gitu prosesi dan syariat, dalam syariat Islam juga dalam berkurban gitu ya. Kita udah memasukin ke dalam tema nih. Kalau kita bicara sholatnya, kita lihatlah nanti 31 Juli gimana nih. Ya. Apa udah beres PSBB, Ya. apa semua udah boleh sholat lagi kan. Kemarin kan sholat Jumat udah boleh. Jadi mudah-mudahan kalau sholat Jumat kemarin udah boleh, mudah-mudahan Idul Adha juga kita boleh sholat bareng-bareng. Jadi kita alhamdulillah dah nanti bisa sholat bareng-bareng Idul Adha, bener gak? Kalau sholat berjamaah itu kan harus ketemu nih Bapak sama kaki. Iya. Tapi dengan adanya kayak gini, nah itu ibadah kurbannya apakah syariatnya seperti apa? Sama, kalau lu sehat, lu tempel dah tuh bahu sama bahu, kaki sama bahu, kaki kalau lu sehat. Kalau lu sehat, wudhu, sholatnya berdiri. Kalau kagak sehat, sholatnya duduk. Bener gak? Kalau kagak sanggup duduk, sholatnya tidur. Bener gak? Nggak bisa wudhu, lu tayamum. Bener gak? Artinya kan bukan maunya kita. Jadi Allah udah catet men, pahalanya udah catet. Pahalanya udah catet. Kita mau ke masjid, tapi kita kagak boleh ke masjid. Dicatat sama Allah ke masjid. Jadi buat para sobat, jangan berhenti berbuat kebaikan lah. Pasti dicatat semuanya. Karena udah nyanyi. Itu ada di surat Rahman. Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satupun kebaikan yang engkau lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Allah, Masya Kita Allah. rugi apa buat baik men? Kagak ada ruginya buat baik. Malah senyum aja bisa dibilang ibadah ya Bapak ya. Makanya Betul ya? lu jangan cemberut-cemberut. Tuh dengerin para sobat semua yang di rumah gitu. Nah sobatku ini kan kita alhamdulillah kita juga diberi amanah gitu ya untuk memberikan undian gitu kepada para sobat semua, para pengguna sobatku yang di rumah. Itu dengan hadiahnya itu ada paket umroh. Mantap. Alhamdulillah. Tapi kan dengan kayak gini prosesinya apakah aturannya sama dengan haji atau gimana? Karena kan banyak yang ngantri begitu ya. Umroh kan masih nggak boleh. Mudah-mudahan kita harapkan nanti umroh September lah, paling lambat-lambatnya Amin, Desember amin, umroh amin, dibuka amin. lagi. Iya, Insya amin. Allah. Kalau sekarang kan belum boleh umroh. Iya karena banyak juga yang aduh menunggu. Tenang aja, udah dicatat sama Udah Allah dicatat, pahala umrohnya men. dengerin. Bukan kita yang kagak mau umroh, kita mau umroh. Iya, Tapi kagak bisa, tapi Allah udah catat pahalanya udah catat men. semuanya alhamdulillah. Mudah men. Sedikit lagi ke ibadah kurban. Berarti kan lagi pandemi gini itu nanti distribusinya itu seperti apa tuh Bapak? Karena kan kalau kita lihat ada juga yang masjid mengadakan rame-rame potong-potong, nanti kita ngumpul semua ngambil karena kan itu juga untuk disedekahkan kan ya Pak ya. Nah itu seperti apa tuh proses Kalau distribusinya? kemarin kita belajar dari pengalaman waktu buka puasa di Ramadan ya. Kan kita ngirim juga nasi kotak ke masjid. Nah tapi kan nggak boleh oleh Satpol PP ngumpul di masjid. Jadi petugas masjid yang bagiin ke orang-orangnya. Pokoknya gini Rian, Ya. mau susah, mau covid, mau apa kek, buat baik tidak boleh berhenti. Betul, betul, Mau ada musibah covid segala macam, korban jangan pernah berhenti. betul, betul, Tetap aja korban. betul. Bener gak? Bener Ya. kan enggak? Terkait dengan korban juga Bapak. Jadi nggak cuma tadi umroh. Jadi sobatku juga kita juga kan kalau berkorban ini sudah bisa di aplikasi sobatku juga Bapak. Oh, oke. Gitu iya. Jadi kita kerja sama-sama Dompet Duafa. Oke. Jadi tinggal buka aplikasi sobatku, tinggal langsung bisa berkorban di situ sama. Tadi kita udah bilang, ini bukan persoalan segede apa sapi yang korbanin. Ya. Ini bukan persoalan segede apa onta yang korbanin, berapa ekor kambing yang lo korban. Bukan. Ini persoalan berapa ikhlas lo bisa memberikan yang terbaik yang lo miliki. Ya, Masya Allah. Bener gak? Betul. Kalau kita berikan yang terbaik, maka yang terbaik akan datang kepada kita. Life is like a mirror. If you do good things, the good things will come back to you. Balik lagi ke kita ya. If you do bad things, the bad things will come back to you. Lihat, adem banget suasana seperti ini ngobrol dengan Bapak Dirwan Karim. Nah, untuk para sobat, mungkin kita bisa bacain ya pertanyaan para sobat semua. Jadi yang pertama nih Pak, kita balik lagi ke ekonomi ya. Di sini pertanyaannya. Apakah ekonomi bisa pulih dengan cepat dan bagaimana penerapan strategi keuangan yang harus kita lakukan saat pandemi corona? Tapi sini pertanyaan yang menariknya adalah penerapan strategi keuangannya itu seperti apa Bapak?
Iya kalau waktunya mah tenang aja men, daripada lu nanyain kapan hujan berhenti, bener gak? Sabar aja dikit lagi juga hujan berhenti, bener gak? Betul. Ada 3 strategi yang kita pelajari dalam jurnal-jurnal. Strategi pertama adalah strategi same product, different channel of distribution. Ya. Contohnya Nike dan Universitas Zhejiang di Cina. Oke. Di Cina Nike itu punya 7.000 toko. Dari 7.000 toko Nike di Cina itu 5.000 diantaranya tutup men. Nggak ada yang beli, nggak ada yang jualan. Nah cuma 2.000 yang buka. Pegawai-pegawai Nike dari 5.000 yang tutup ini kan di rumah dia iseng ngapain? Bener gak? Ada satu orang karyawan Nike yang menghubungi nasabah-nasabah pelanggan-pelanggan setianya. 10 orang. Kemudian naik jadi 15 orang. Apa yang diajakin? Diajakin untuk olahraga bareng melalui Zoom. Jadi ada Zumba melalui Zoom. Ada aerobik melalui Zoom. Ada yoga melalui Zoom. Bener gak? Sehingga orang semangat untuk olahraga. Teman-temannya dia ceritain sehingga karyawan dari yang lainnya ikut juga ngubungin 10-15 orang lagi. Akhirnya ada banyak orang yang ikutan olahraga melalui Zoom. Semangat olahraga naik, akibatnya apa? Permintaan sepatu olahraga Nike naik. Permintaan kaos kaki olahraga Nike naik. Celana olahraga, baju olahraga, bando olahraga naik lagi. Penjualan Nike naik lagi. Oke. Same product, different channel of delivery. Kalau tadinya orang datang on site, sekarang online. Betul. Zhejiang University. Tutup men. Nggak ada yang kuliah. Tapi dosen-dosennya kan biasa ngajar. Dia ngapain di rumah? Iseng dong. Akhirnya dalam waktu 2 minggu itu dosen-dosennya pada buat mata kuliah baru. Ada dalam waktu 2 minggu 5.000 mata kuliah baru dibuat kurikulumnya oleh dosennya. Ditawarin online. Kelas online ya Pak ya? Dalam sejarah Zhejiang University. Baru sekali ini mahasiswa online-nya bludak jauh lebih banyak daripada mahasiswa offline. Oke? Iya. Ini strategi pertama. Iya. Strategi kedua. Strategi kedua, same infrastructure, different products. Louis Vuitton. Oke. Lu nggak tahu Louis Vuitton ya? Oh, produk yang LV tahu dong. Itu produk LV tahu. Produk yang buat orang kaya itu benar ya? Iya. Kan dia biasanya parfum, tas, sepatu mahal-mahal tuh kan? Iya, betul. Ketika COVID, mereka nggak produksi parfum. Mereka produksi hand sanitizer. Mereknya Louis Vuitton, men. Masker Louis Vuitton. Masker Louis Vuitton. Karena orang kaya kalau pakai model kita yang hijau-hijau gitu tuh nggak keren dia. Iya. Dia mau yang mahalan dikit Louis Vuitton, bener? Iya. Same infrastructure, pabriknya sama Iya, itu juga, betul. tapi different product. Hotel, Iya. Best Western, Hilton, oke, di Amerika, di Inggris. Tadinya segmen mereka main segmen yang orang bisnis nginepnya cuma 3 malam, atau Iya. wisatawan nginepnya cuma 5 malam. Ya, perjalanan dinas lah gitu ya. Nah. Sekarang nggak ada orang yang mau nginep, Iya. hampir tutup tuh hotel. Wow. Dia rubah segmennya. Dia sekarang ambil segmen orang yang mau isolasi mandiri. Oh. Nginepnya nggak 3 malam, nggak 5 malam. Berapa? 14 hari. malam, men. Gelo nggak? Iya. Nggak jadi tutup tuh hotel. Iya. Bener nggak? Iya. Harus cerdas dikit, men. Strategi ketiga nih. The last strategy. Last strategi. Same product, different infrastructure. Contohnya Amazon. Lu di rumah ngapain? Nah, tadarus. Kan lama-lama bosen juga, Iya. bener gak? Capek juga, Iya. bener ya? Olahraga. Iya. Tadi Nike kan? Iya. Ya paling jam 8 sampai jam 10 pagi, Iya. bener gak? Betul. Lu ngapain lagi nonton Netflix? Nonton Paling 1 film, 2 film, 4 film gue udah ngantuk, udah Iya. ketiduran. Baca. Ya betul. Sehingga permintaan akan buku-buku Amazon itu naik dengan cepat. Tapi Amazon nggak punya pegawai yang cukup untuk melayani permintaan yang tiba-tiba naik itu. Banyak. Apa yang dilakukan oleh Amazon? Dia rekrut karyawan kafe, karyawan restoran, karyawan hotel yang dirumahin disuruh kerja bantuin Amazon. Iya. Contoh kedua, Walmart. Lu kalau kantor kan pergi pagi, pulang malam, Iya. nggak ngeliatin rumah kagak beres kan? Iya. Sekarang lu di rumah terus, lu lihat lah ini bocor, ini itu, ini timbul ide-ide kan? Iya. Belanja ke Walmart rame-rame. Walhasil permintaan Walmart naik, tapi pegawai kurang. Dia Dicari rekrut lagi. lagi tuh, Iya, pegawai kafe, Yang pegawai dirumahkan restoran. tadi ya. Nah, ini 3 strategi, men. Betul. Jadi kita pikir dah, nih kayak sobatku nih saya baca nih online, bener gak? Betul, online. Jadi nggak bisa datang lebih pencet-pencet dikit Pencet udah bisa doang kan? langsung. Nah, Tidak usah ngantri-ngantri, langsung pencet Mantep, online. men. Jadi tadi ada 3 strategi. Itu kita ngomongin ekonomi syariah juga dengan pembahasan ringan. Saya juga jadi maksudnya jadi
anak muda yang pengen sesuatu hal. Iya jadinya dong, lu harus- masih muda bang, gue udah putih banget, ini masih hitam banget. berpikir kreatif gitu kita harus itu. Oke, the next question. Apakah akan ada dampak besar seperti meningkatnya harga-harga barang maupun jasa di pasaran saat new normal? Kalau itu mah iya, tapi kan ada hukum supply demand. Iya. Kayak transportasi umum, kalau cuma boleh diisi 50%, Iya. kan berarti jumlah orangnya tinggal 50% yang naik. Berarti kan pendapatan tinggal 50%. Iya. Padahal ongkos operasional kan sama. Kan berarti harga akan dinaikin dikit, bener gak? Iya. Kalau naik pesawat terbang ntar harganya naikin dikit. Untuk subsidi lah ya. Ya, bisa untuk dibilang. nutupin. Iya. Tapi kalau lo naikinnya kelewat tinggi, orang merasa nggak mau bayar, malah kurang dari 50%, bener gak? Betul, Nah ini betul, supply demand akan terjadi di situ. betul, betul, Harga emang akan naik, mengadjust. betul. Tapi nanti kita lihat, demandnya udah sembuh belum? Ya, Kan ini kan dua-dua yang kena nih, demand shocks and supply shocks. betul. Nanti supply akan coba tak segini, ntar demandnya udah naik Iya. down, kayak gitu loh. Iya. Jadi Itu insya Allah lah, Bisa cepet lah ya harusnya. nih. hidup iku dilakoni, hidup itu dijalanin. Hidup itu dibawa senyum aja, Nah. senyum ibadah. Betul ya. Oke, nih kita pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Pertanyaan ketiga nih, apa dan bagaimana maksud dari syariah itu dan bagaimana perhitungan dan penerapan terhadap barang yang dijual agar dikatakan kategori syariah. Nah, ini menarik banget, Bapak, karena juga saya ngerasanya kan berjualan aja kan salah satu sunnahnya, pekerjaan sunnahnya Rasulullah SAW. Gitu. Yang pertama, lu jangan jual barang haram, tuh syariah tuh, bener ya? Iya. Yang pertama tuh, Iya. jangan lu jual barang atau jasa yang haram, tuh syariah yang pertama tuh. Oke. Iya. Yang kedua, setelah lu kagak jual yang haram-haram, caranya jangan juga pakai cara haram. Iya tuh, dengerin. Caranya jangan haram, jangan nipu. Ngapain nipu? Barang KW, lu bilang ori. Jangan yang model Betul. begitu. Yang pertama tadi ya, barang dan jasanya jangan yang haram. Iya. Yang kedua, caranya jangan yang haram. Iya. Bener ya, bener Iya. ya. Udah dua ini. Yang ketiga nih syariah nih. Kalau kita jualan, digampangin aja dah. Jangan nawar yang cuma 50 perak aja, nawar sampai ngotot-ngototan, sampai sumpah-sumpah segala. Demi Allah, pening dah. Iya. Yang enak aja dah, bener gak? Iya. Orang jualan kan emang dari sononya mau ngambil untung. Masa kita nawar sampai sumpah nggak ada untungnya? Ya sebenarnya mah ada, masa orang nggak ada untung. Iya bener ya, bener. Namanya berjualan ya Bapak ya. Iya udah dah, gitu aja dah, bener gak? Tinggalin yang haram dah. Kona'ah. Nah, Udah bismillah. bismillah. Jangan yang haram-haram. Jangan yang haram. Jualan jangan yang haram, jangan nipu. Nah. Jangan juga udah dapat untung, untungnya buat yang haram juga jangan ya. Bapak ya takutnya kan. Jangan. Oke. Nah, ini kita mungkin lari ke tema tadi ya. Pertanyaannya adalah apakah sah secara syariat jika memberikan dana kurban via transfer banking dan tidak adanya kehadiran si calon peserta kurban gitu saat penyembelihan hewan kurban? Itu seperti apa tuh? Sah. Kalau sahnya pasti sah. Hadir dalam saat penyembelihan itu ada. Cuman adab supaya kita ada. Gini loh. Kurban itu kan ini ceritanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi itu bukan persoalan kita ngasih duit, transfer duit gitu, terus orang kita nggak ada emotional attachment, enggak. Sayyidina Umar bin Khattab, benar ya? Waktu itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, manakah sebaiknya aku lakukan? Apakah aku korbankan onta kesayanganku ini yang mahal, yang hebat, atau aku jual onta kesayanganku ini dan dengan uangnya seluruhnya aku belikan 10 onta biasa? Kalau dari segi daging, banyakkan yang 10 onta biasa, benar? Betul. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, korbankanlah onta kesayanganmu itu. Ngerti gak? Karena yang dilihat itu adalah memberikan dengan ikhlas, memberikan yang terbaik yang kita miliki. Allah mengatakan, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalul taqwa minkum. Dan tidak sampai kepadaku, kata Allah, darahnya. Nggak sampai kepadaku, kata Allah, bulu-bulunya kagak sampai. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepadaku, kata Allah, adalah ketakwaan kalian. Keikhlasan kalian untuk memberikan korban terbaik yang kalian. Itu sebabnya kalau soal sah, sah. Kalau nggak bisa pas harinya, pas kapannya lah, lihat dulu, diusap 3 kali dah. Kira-kira gitu. Iya. Biar ada emotional attachment. Bayangin gak sih Nabi Allah Ibrahim AS, anaknya
Anaknya yang dikorbanin, men. Jadi yang ada emotional attachment-nya itu loh, bener gak? Oke. Iya, sebenarnya yang dicari itu ya. Cuman di pandemi mungkin kalau tadi ditanya sah, itu sah. Cuman memang emosionalnya, tapi karena ini lagi pandemi ya nggak apa-apa, jadi tetap sah gitu ya. Betul. Jadi itu mungkin pertanyaan terakhir Bapak Siap. Hadi Warman. Mungkin terakhir nih, ada pesan-pesan khusus untuk para sobat terkait kurban, terkait tadi juga ekonomi syariah di Indonesia gitu. Ada pesan-pesan untuk para sobat, terutama para kaum millennials juga di sana. Kalau millennials, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna a'toina kal kautsar, fasolli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah sholat dan tunaikanlah korban. Jadi milenial, terserah ente milenial apa kagak, terserah lu umur berapa, kagak penting. Tapi selalu berikan dengan ikhlas yang terbaik yang kita miliki. Karena kalau kita berhenti berbuat kebaikan, pada saat itu kita membuka peluang untuk munculnya kejahatan. Selalu lakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita lakukan yang terbaik, maka yang terbaik akan kembali kepada kita. So sobatku, sobat milenial semua, jangan sia-siakan detik demi detik, jangan sia-siakan semua apa yang telah Allah berikan kepada kita. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan dengan ikhlas yang terbaik yang kita miliki. Udah keren banget tuh. Masya Allah, senang banget. An honor to talk with you, Bapak. Siap. Gitu. Terima kasih semuanya para sobat. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat selalu. Sehat. Ya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, Semua bisa nabung.